saat ini. Baiklah, sebelum kita memulai acara webinar kita pada hari Baiklah, sebelum memulai acara kita hari ini, saya persilahkan kepada yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Taha Syaifuddin Jambi. Yang terhormat kepada Bapak Dr. AA Miftah MAG, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Prodi Program Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Islam, Ibu Ebni. Yang saya hormati pembicara, yang terhormat Bapak Dr. Haji Darmawan, SPD MAB. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta seminar yang hadir pada kesempatan kali ini. Tentunya yang pertama kita selalu memohon atau memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesempatan, kesehatan untuk mengikuti webinar seri keempat yang dilaksanakan oleh program studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan topik strategi keputusan pendanaan bagi pebisnis pemula, UMKM dan IKM. Yang nilai semester di era dan di pasca pandemi COVID-19. Nah, semester kan ini. Maaf Pak Dekan, suaranya masih di-unmute. Ya. Baik, saya selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyambut baik kegiatan ini dalam rangka kita semua untuk memperhatikan pengembangan ekonomi secara umum di era pandemi COVID-19 ini maupun setelah era pandemi ini nanti. Kita tentu dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ekonomi kita secara umum barangkali sedikit agak terpuruk. Nah, maka disinilah barangkali kita semua mencoba untuk mendiskusikan bagaimana cara pendanaan bagi pebisnis pemula, UMKM dan IKM di era dan pasca pandemi COVID-19 ini. Tema apa kita jangan mulia. Ya, mudah-mudahan melalui seminar webinar ini yang tentunya semua yang ikuti para dosen, ya, baik dari dosen dari kalangan Fakultas Ekonomi dan Islam sendiri maupun dosen-dosen lain. Nah, tentunya dengan seminar ini nanti bisa memberikan kontribusi lah, diharapkan bisa memberikan kontribusi terkait dengan persoalan pendanaan bagi pebisnis pemula ini. Ya minimal barangkali nanti kalau sudah mengikuti webinar ini, kita semua
selaku akademisi, nah akan memberikan melaksanakan, paling tidak melaksanakan pengabdian lah, kita pengabdian pada masyarakat kita, minimal kita bisa membimbing atau membina para UMKM atau pebisnis awal setelah COVID-19 ini. Dengan ada nanti mungkin pencerahan dari Bapak Dr. Haji Darmawan SPD MAB ini. Juga mungkin juga sekaligus tenaga ahli, kajian monitoring dan evaluasi e-katalog ini, dan juga seorang pakar di bidangnya. Nah, mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita semua terkait dengan persoalan ini. Kita berharap yang mudah-mudahan COVID-19 yang tengah melanda negara kita ini segera berakhir dan ekonomi segera, kegiatan-kegiatan ekonomi segera berjalan. Terutama ekonomi yang kelas menengah ke bawah. Kita tahu memang akibat COVID-19 ini dampak ekonomi cukup serius, cukup parah, cukup ya memperhatikan kita semua lah. Nah, apalagi bagi pebisnis awal, pemula. Nah, di sini tentu mereka membutuhkan bagaimana pendanaan untuk memulai bisnis lagi ketika sudah COVID-19 ini. Nah, mudah-mudahan melalui seminar ini kita semua bisa ikut menolong mereka-mereka ini. Saya selaku pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mengapresiasi dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Islam yang telah mengadakan webinar ini. Saya kira itu saja sambutan saya. Selamat mengikuti webinar ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mereka keikutsertaan serta kita peduli kepada persoalan ekonomi bangsa dan negara ini. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Taha Syaifuddin Jambi yang telah memberikan kata sambutan. Selanjutnya, sebelum kita memulai materi webinar hari ini dengan tema Strategi Keputusan Pendanaan bagi Pebisnis Pemula, UMKM dan IKM di era dan pasca pandemi COVID-19 ini, saya akan memperkenalkan narasumber kita yang hari ini alhamdulillah telah bersedia hadir bersama-sama kita memberikan ilmunya, sharing mengenai strategi keputusan pendanaan bagi pebisnis pemula, UMKM dan IKM di era dan pasca pandemi COVID-19 ini. Mungkin untuk host bisa ditampilkan kurikulum vitae dari narasumber kita hari ini. Dipersilahkan untuk di-share screen. Ya, jadi saya perkenalkan bahwa narasumber kita hari ini adalah Bapak Dr. Haji Darmawan MAB. Beliau merupakan dosen UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ya, selain sebagai dosen, banyak sekali kiprah beliau. Beliau juga seorang bisnismen mungkin ya, pengusaha. Kemudian juga beliau banyak sekali memberikan sebagai mentor ataupun memberikan kajian-kajian di mana beliau juga menjadi tenaga ahli kajian monitoring dan evaluasi e-katalog LKPP Republik Indonesia. Mungkin kepada host bisa di-share mengenai kurikulum vitae dan juga akan saya bacakan. Ya, Bapak Dr. Haji Darmawan SPD MAB, beliau lahir di Tasikmalaya 27 Agustus tahun 1976. Kemudian riwayat pendidikan, oke, mungkin mulai dari yang teratas saja akan saya sebutkan. Beliau pernah menempuh pendidikan di Setialan Jakarta, S2 Manajemen Ekonomi Publik, konsentrasi Manajemen Keuangan Negara angkatan 2008. Ya, saya baru tamat kuliah S1 itu, Pak. Kemudian selanjutnya beliau menempuh pendidikan di UPI Bandung, S3 Ilmu Manajemen, konsentrasi Manajemen Keuangan angkatan 2011. Dan pada tahun 2015 kemarin, beliau juga menempuh
pendidikan di Institute of Government Account and Finance di New Delhi, India, dengan jurusan Budgeting Management in Public Finance angkatan 2015. Kemudian untuk pekerjaan, ya saya bacakan bahwa Bapak Dr. Darmawan ini sudah sangat banyak sekali menempuh pekerjaan, dimulai dari menjadi tenaga pengajar di sekolah SMA Negeri 3 Bandung. Kemudian pada tahun 2018 sampai sekarang beliau adalah dosen dengan mata kuliah Ekonometrika dan Manajemen Lembaga Keuangan Syariah di program Magister Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan juga tahun 2019 sampai dengan sekarang, beliau adalah seorang reviewer atau editorial term of the International Journal of Business Review. Dan juga tahun 2020 sampai sekarang, beliau merupakan tenaga ahli kajian monitoring dan evaluasi e-katalog LKPP Republik Indonesia. Wah, sangat banyak sekali kiprahnya. Kemudian pembicara dan pelatihan, ya banyak sekali. Terakhir pada tahun 2019 beliau menjadi pembicara pada pelatihan bagi fasilitator tingkat lanjut bagi badan diklat milik pemerintah seluruh Indonesia pada pengadaan barang dan jasa LKPP pada tahun 2019. Banyak sekali, mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini ada 18 klasifikasi pelatihan yang sudah beliau lakukan. Kemudian sertifikat profesi yang beliau miliki, pertama adalah sertifikasi profesi Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi tahun 2009, kemudian sertifikasi Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tahun 2012, dan selanjutnya sertifikasi profesi Dosen Ilmu Manajemen pada tahun 2018. Untuk kegiatan pertemuan ilmiah banyak sekali sebagai pembicara dalam kuliah umum ekonomi dan bisnis University Islam Technical Malaysia di Melaka, Malaysia pada tahun 2019. Ya, artikel yang beliau buat juga banyak, penelitiannya juga banyak sekali, dan selain seorang dosen, Bapak Dr. Darmawan ini juga seorang penulis buku. Sudah banyak sekali buku-buku yang beliau tulis, terkhusus di bidang manajemen keuangan syariah. Dan insya Allah nanti kita bagi para peserta yang terbaik menurut pilihan panitia akan diberikan, nah ini door prize, diberikan langsung dari Bapak narasumber kita, ada 3 buah buku. Jadi nanti para peserta silahkan berkomentar yang positif, yang baik, atau memberikan pertanyaan yang dianggap baik oleh panitia, nanti akan mendapatkan buku dari Bapak Dr. Haji Darmawan MAB, akan dikirim langsung dari Jogja. Terima kasih Pak sudah memberikan materi pada hari ini. Bapak juga sudah memberikan insya Allah nanti buku yang Bapak buat sendiri. Mungkin cukup perkenalan kurikulum vitae untuk narasumber kita hari ini. Dan selanjutnya saya akan persilahkan kepada yang terhormat narasumber pada hari ini dengan tema strategi keputusan pendanaan bagi pebisnis pemula, UMKM dan IKM di era dan pasca pandemi COVID-19 ini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Darmawan MAB dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dekan yang saya hormati, Ibu Ketua Prodi yang saya hormati, terima kasih sudah mengundang, terutama sudah memberikan kesempatan pada saya berbagi cerita lah, kira-kira, bukan berbagi ilmu, berbagi cerita. Bapak Ibu, sesudah era COVID-19 ini, kita disibukkan oleh sesuatu yang tidak terlihat, musuh yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Tiba-tiba industri
ekonomi seluruh dunia berantakan. Tidak butuh tentara yang besar, senjata yang banyak, itu tiba-tiba orang kesulitan. Nah, pemerintah dalam hal ini tidak dalam keadaan diam memang sebetulnya sudah melakukan beberapa hal. Kita akan ceritakan sedikit demi sedikit agar kita memiliki kepahaman yang sama dulu terlebih dahulu. Bapak Ibu, kita nanti sesinya kurang lebih ada sekitar 3 sesi seperti ini. Kita akan menyamakan persepsi dulu tentang apa itu UMKM, IKM, strategi pendanaan dan seterusnya. Baru kemudian kita di akhir mau bicara soal apakah strategi pendanaan yang kita lakukan itu sudah tepat atau tidak. Bapak Ibu, saya mencoba melakukan tracking tentang berapa sebetulnya jumlah UMKM di Indonesia. Data yang ada di UMKM itu tercatat berdasarkan data yang ada di Badan Pusat Statistik. Data yang dicantumkan itu ternyata untuk gender pada UMKM itu datanya berakhir tahun 2009. Sesudah itu tidak ada data yang akurat yang menjelaskan bagaimana sebetulnya profil dari UMKM di Indonesia. Sedangkan data kredit, berapa banyak kredit yang diambil oleh UMKM, itu datanya berakhir pada tahun 2016 dengan revisi pada tahun 2018. Itu artinya kita kehilangan kepastian data pada tahun 2019 dan tahun 2020. Jadi kalau kita bicara soal keinginan Kang Teten sebagai Menteri UMKM untuk menaikkan level, menaikkan kelas UMKM tahun 2020 sebanyak 20.000 orang itu, rasa-rasanya saya agak takut, terus terang takut. Dana yang hendak digulirkan itu melalui koperasi adalah dana tambahannya pasca COVID itu 1 triliun. Data awalnya menunjukkan dana yang tersedia asalnya 1,8 triliun. Ini di luar dari dana untuk pemulihan perekonomian secara umum bagi UMKM itu sekitar 135 triliun. Artinya, saya pribadi kalau mengkaji kebijakan publik ini, bagaimana saya akan menentukan komposisi 20.000 unit usaha ini? Walaupun kemudian Kementerian UMKM mencatat memang ada pernyataan 18.000 sekian, 1.000 sekian, dan 100 sekian itu komposisinya jelas. Tapi yang jadi masalah itu di mana orang-orang ini? Sementara datanya berakhir pada tahun 2016 yang direvisi pada tahun 2018. Saya terus terang agak takut mengenai hal ini. Bukan persoalan dananya sampai atau tidak, bukan itu juga. Tapi persoalan kita harus pahami kalau kita menggunakan data yang ada di Kompas itu pada tahun 2018 kita lihat bahwa ada 62 juta unit pada sektor usaha mikro. Itu banyak sekali. Tadi sudah disinggung oleh Pak Dekan bahwa mereka yang ada di usaha mikro itu usaha yang mengandalkan usahanya itu untuk kehidupan sehari-hari. Artinya ada sekian juta orang yang kalau misalkan penyaluran dana ini gagal, itu bermasalah. Sebetulnya berapa data yang kita miliki tentang UMKM yang terdampak secara ekonomi pasca COVID ini? Saya ragu, terus terang saya ragu. Data yang dikumpulkan oleh sebuah organisasi nirlaba itu menunjukkan ada angka 3.086 unit. Itu jauh dari angka semula pada tahun 2018 sebanyak 62 juta. Bukan berarti saya ingin mengatakan bahwa angka 3.000 itu tidak valid. Saya tahu itu valid karena mereka mengajukan diri. Jadi unit-unit usaha mikro, kecil, menengah itu kemudian mendaftarkan apakah mereka terdampak atau tidak. Ini bukan hanya dilakukan oleh ABSI, tapi juga dilakukan oleh Facebook misalkan, oleh GoFood misalkan. Mereka juga melakukan hal yang sama, melakukan pendataan. Seberapa banyak sebetulnya UMKM yang terkena dampak itu. Tapi angka 3.000 dari 62 juta itu mungkin ada yang salah. Walaupun saya tidak bisa mengatakan pasti ada yang salah. Jadi kelemahan utama di dalam kita ingin menyelamatkan UMKM, memastikan ini jalan adalah data. Kalau kita perhatikan data ini, itu sangat riskan. 2018, walaupun kita bisa mengatakan, kalau lihat trennya, itu kenaikan UMKM itu sebetulnya 1 juta per tahun. Berarti kalau kita perkirakan, UMKM sekarang kira-kira jumlahnya sekitar 65 juta sampai 66 juta lah pada tahun 2020, karena trennya naik 1 juta per tahun. Nah, saudara-saudara,
Kita akan bicara tentang karakteristik ukuran usaha. Apa yang sering kita sebut UMKM itu sebetulnya berhenti pada definisi mikro. Pada definisi mikro kita sebut bahwa pegawainya itu sekitar 1 sampai 4 orang, omsetnya sekitar 300 juta, memiliki sedikit kemampuan teknis dan kemampuan bisnis yang terbatas. Saudara-saudara, bisa kita lihat, saya gambarkan di sini, di dalam ukuran-ukuran ini, ada yang mungkin memahami tentang usaha kecil menengah ini. Saya gambarkan di paling bawah, itu ada usaha di bawah mikro. Ada istilah digunakan oleh Kang Teten beberapa hari yang lalu itu super mikro. Di negara lain itu tidak ada sebetulnya. Di negara lain itu lebih banyak itu usaha kecil dan usaha menengah. Di negara-negara Asia memang ada istilah mikro. Di Indonesia sekarang ada istilah yang lebih kecil lagi, super mikro. Artinya kecil sekali. Mereka tidak memiliki pegawai, mereka bekerja sendirian. Omsetnya tidak jelas. Tidak bisa diprediksi hari ini kapan dapat berapa, besok berapa, tidak ada kepastian itu. Dan kalau melihat motivasi mereka bekerja, ya bisa diperhatikan gambarannya itu kalau makin besar, mereka didorong oleh peluang. Jadi usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, itu mereka berusaha berbisnis itu gara-gara ada peluang. Yang kedua, gara-gara mereka memang memiliki jiwa kewirausahaan. Mereka punya sifat kewirausahaan, mampu berwirausaha, keinginan wirausahaannya kuat. Dia tangguh untuk wirausaha. Tapi makin ke bawah, saya buat panahnya ke bawah ini. Mereka yang ada di usaha kecil, usaha mikro, dan super mikro yang saya sebut itu, mereka semata-mata berbisnis itu karena kebutuhan. Untuk makan hari ini, untuk kelangsungan hidup. Maka angka 300 juta tadi itu terlalu besar. Kalau misalkan kita akan fokus pada angka yang 300 juta ini. Walaupun sebetulnya mikro yang disebut 98% dari UMKM itu, mungkin di dalamnya ada yang satu pegawai ini, maksudnya pemilik sekaligus pemilik usaha sekaligus pegawai ini. Tetapi mungkin kita luput dan tidak menyangka. Coba bayangkan sekarang pendapatan omset itu 300 juta, jadi kira-kira omset satu hari 1 juta. Tapi apakah semua orang yang ada di bawah sana bisa mendapatkan omset 1 juta? Saya sering menemukan tidak. 1 juta itu besar. Kalau 1 juta kita hitung omsetnya, maka kira-kira pada pedagang kecil itu keuntungannya 10-15%. Maka dia dapat 150.000 atau 100.000 lah sehari. Tetapi ada banyak orang di sana yang nggak sampai segitu. Nggak sampai pendapatannya 150.000 sampai 100.000 bersih. Ada yang di bawah itu. Itu sebabnya saya sebut mereka adalah usaha yang mempertahankan hidup. Hanya untuk sekedar biar tidak mati besok hari. Nah ini yang kemudian juga harus kita jadikan bahan pertimbangan. Kenapa kita jadikan bahan pertimbangan? Karena ini. Karena kita bicara soal sumber baru seminar ini. Ya. Oke, silakan. Pak Darmawan masih di-unmute, Pak. Jadi kalau kita perhatikan gambaran tadi tentang ukuran, maka kemudian kita juga jadi mudah memahami bahwa ada karakteristik hubungan antara ukuran usaha dengan lembaga-lembaga yang bersedia atau orang-orang yang bersedia untuk memberikan pembiayaan. Walau bagaimanapun, orang yang memberikan biaya, orang yang memberikan dana tidak akan memberikan dana pada orang atau lembaga usaha yang dia tidak mampu untuk mengembalikan uangnya. Kemungkinan mengembalikannya kecil dan seterusnya. Atau kapasitasnya kecil. Bagi pebisnis kadang-kadang memberikan dana pada bisnis yang terlalu kecil-kecil mengganggu. Bayangkan begini, saya ingin memberikan dana pada orang 100 juta. Ada orang yang mampu menerima bantuan itu 100 juta. Dia cukup 1 orang saja. Dan dia padat karya, dia pegawainya 100 orang. Maka cukup datangkan 1 orang, dapat 100 juta, itu sudah menghidupi 100 orang. Bayangkan kalau misalkan saya ingin mengumpulkan yang ini. Orang yang bertahan hidup untuk esok hari, saya mau kasih uang 1 juta, untuk kemudian dia pakai untuk berbisnis, berusaha. Apapun usahanya. Itu berarti membutuhkan 100 orang duduk dalam satu ruangan. Apalagi dalam keadaan pandemik seperti sekarang kan jadi masalah juga.
Biasanya pencairan juga di bank. Bayangkan 100 orang datang ke bank, apa bank mau? Tidak. Itu butuh beberapa hari untuk pencairannya. Itu yang kemudian kemarin jadi perdebatan antar beberapa kepala daerah tentang prosedur pencairan dana bantuan pemerintah ini. Jadi memang pada tingkatan tertentu, para pebisnis yang ingin memberikan bantuan pendanaan pada UMKM itu jadi masalah juga. Karena mereka tidak membutuhkan waktu, membutuhkan tempat yang besar untuk membiayai begitu banyak orang ini. Bayangkan tadi jumlahnya kalau misalkan angkanya tidak berubah dari tahun 2016 itu, 2018 itu berarti kan sekitar 64 juta. Bagaimana caranya itu? Agak jadi masalah. Nah, tapi apakah benar mereka UMKM ini membutuhkan pembiayaan? Kalau kita lihat, ada permasalahan yang sering muncul di dalam operasional sehari-hari UMKM atau IKM itu. Pertama adalah tantangan arus kas. Kita sering berhadapan dengan persoalan ada persediaan yang harus dibeli. UMKM itu sering mengalami hal ini. Walaupun terkadang sesudah saya pahami masuk ke dalam, itu ternyata Bapak Ibu dosen, itu tidak murni betul-betul gara-gara persediaannya meningkat karena permintaan meningkat. Tetapi karena mereka tidak mampu membuat laporan keuangan yang benar. Pada industri kecil, mikro, apalagi yang tadi hanya sekedar bertahan hidup, itu uang usaha itu bersatu dengan uang bisnis. Saya pernah memberikan konsultasi pada sebuah perusahaan garment di Bandung, perusahaannya besar, pegawainya banyak, di atas 50 orang. Mereka meminta saya datang karena mereka kesulitan keuangan, hutangnya besar. Saya cari masalahnya, di mana masalahnya sebetulnya. Sesudah saya masuk, pada hari pertama yang saya minta itu laporan keuangan. Saya minta laporan keuangannya, kata saya. Kenapa saya minta laporan keuangan? Karena laporan keuanganlah yang akan memperlihatkan pada saya apa yang sebetulnya terjadi. Kalau saya harus melihat, memperhatikan mereka berbisnis selama berhari-hari kan butuh waktu. Nah, dari laporan keuangan itu kemudian saya temukan ternyata untuk membayar listrik di rumahnya, si pebisnis ini ngambil uang dari usaha garmennya. Untuk bayar telepon juga dari situ. Bahkan yang lucu itu buat bayar antar jemput anaknya sekolah itu dari situ juga. Tentu saja itu akan menggerus persediaan. Nah, kelemahan utama di usaha kecil mikro itu persoalan itu. Uang masih tercampur sehingga kemudian ketika mereka mengatakan butuh persediaan yang harus dibeli, itu kadang-kadang bukan persoalan perkara memang persediaannya dibutuhkan karena permintaan meningkat. Ada banyak persoalan lain misalkan. Sekarang industri sekarang itu, baik barang maupun jasa, orang mudah dapat. Maka mereka di industri yang kecil sekali ini, di kecil, mikro, dan survival ini, mereka kesulitan untuk mendapatkan konsumen. Karena orang lain beriklan. Mereka tidak. Maka butuh uang iklan ini. Kemudian, biasa juga orang-orang pebisnis di level bawah ini, mereka kesulitan karena persoalan permodalan untuk membeli tanah bangunan. Kadang-kadang mereka juga butuh untuk membangun fasilitas, misalkan begini. Mereka asalnya bisnisnya cukup dilakukan di dalam rumahnya. Kemudian mereka bergerak keluar ke halaman, butuh halaman untuk berbisnis. Oh, nggak bisa juga, karena nggak ada tutupnya misalkan. Nggak ada kanopi dan seterusnya. Mereka butuh dana untuk itu. Nah, ini tentu harus dipecahkan. Harus ada pemecahan bagaimana menyelesaikan ini. Yang terakhir, permasalahan yang sering kali timbul itu ini. Ini biasanya ada di industri yang pertanian, peternakan, dan sesuatu yang sifatnya tidak bisa langsung mendapatkan hasil. Jadi ada produk yang harus dikembangkan dulu, butuh waktu lama dan seterusnya, sehingga kemudian butuh uang yang harus tersedia selama uang itu belum dihasilkan dari usaha. Ini orang sering menyebutnya istilahnya bakar uang. Itu seperti Gojek kemarin tuh bakar uang sampai besar sekali miliaran. Oppo juga melakukan hal yang sama. Nah, UMKM tidak sanggup, uangnya dari mana? Mereka, Gojek, Oppo itu orang di belakangnya kan pebisnis kuat. Nah, UMKM tidak ada. Harus dipikirkan bagaimana caranya agar mereka bisa melakukan ini. Dan apakah proses membakar uang itu ada di UMKM IKM? Bagaimana kita memahaminya dan bagaimana kita kemudian juga membolehkannya, itu jadi masalah. Jadi atas dasar diskusi itu, maka tantangan dalam pembiayaan UKM itu seperti ini. Pertama, persoalan personal.
Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak punya sejarah pinjaman, tidak punya sejarah kredit, kemudian datang ke lembaga bank atau lembaga keuangan lainnya, mereka kesulitan memberikan pinjaman pada Bapak Ibu jika Bapak Ibu belum punya sejarah sama sekali. Mereka hanya akan nyaman memberikan pinjaman pada orang yang mereka sudah kenal. Kenal itu artinya punya track record. Nah, tentu jadi masalah. Yang kedua, kemampuan bisnis. Tadi saya ceritakan, kemampuan bisnis pada industri atau usaha kecil ke bawah itu, keterampilan bisnisnya hampir tidak ada. Ada satu kali saya pernah bertanya pada seorang petani, Bapak panen berapa sekarang? Alhamdulillah, katanya, saya dapat sekian juta, sekian juta. Senang sekali dia. Seperti menang lotre lah kira-kira. Kemudian saya tanya, Pak, kemarin buat bibit Bapak butuh berapa? Buat pupuk berapa? Buat pemeliharaan berapa? Dia nggak bisa cerita. Jadi buat dia itu yang penting sekarang panen dapat uang berapa. Itu jadi masalah. Jadi kalau kita perhatikan pada industri kecil ke bawah itu, mereka tidak punya strategi bisnis. Jadi jangan misalkan itu pertanyaan yang terlalu berlebihan kalau saya bertanya begini pada mereka. Bapak, saya mewakili Kementerian UMKM, saya akan memberikan dana sebesar 10 juta untuk industri kecil. Catat ya, industri kecil menurut catatan pemerintah akan diberikan, industri dan usaha mikro menurut catatan pemerintah, bantuannya pada COVID-19 itu 10 juta. Sekarang pasti saya sebagai petugas dari UMKM akan tanya begini, Bapak, dalam setahun ke depan, ini uang 10 juta mau diapakan? Ibu pengusaha kecil, pengusaha mikro, 10 juta buat Bapak ini, buat Ibu ini buat apa? Mereka kesulitan jawab, karena mereka tidak punya. Jangan data setahun keadaan di depan. Bulan depan aja mungkin mereka nggak punya. Jadi persoalan ini jadi masalah. Yang keempat terakhir adalah soal kelayakan. Tadi saya sudah katakan bahwa ukurannya terlalu kecil. Tentu kemudian secara bisnis mengganggu karena butuh tempat waktu yang lebih banyak. Oleh karena itu harus ada pemecahan karena perspektif pemberi pinjaman itu adalah perspektif umum dan semua orang saya pikir akan memaklumi. Yang jadi masalah begini Bapak Ibu. Ini poin penting dari apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Bapak Ibu, saya menikah di usia muda. Muda sekali, 17 tahun. Pada usia 17 tahun saya mulai berbisnis, berdagang. Saya kuliah sambil berdagang, dan kemudian tentu saya tidak punya modal. Waktu itu modal pertama saya itu dari Sarana Jabar Pentura. Memberikan saya modal, kalau tidak salah 98 juta. Dan dalam kontraknya kira-kira saya akan mengembalikan kurang lebih sekitar 40-30%. Apis, buka pintu nak. Apis. Bapak Ibu agar di-unmute ya Pak ya Bu, agar suaranya nggak kedengaran. Baik, kita teruskan. Bapak Ibu, saya berpengalaman sebagai orang yang berbisnis di usia muda dan hutangnya banyak. Saya belum bertemu dengan wasiat dari Rasulullah ini. Jadi Bapak Ibu, Nabi mengatakan, buat apa kamu meneror diri sendiri, mempersulit diri sendiri, padahal sebelumnya kamu dalam keadaan tenang. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Itu hutang katanya. Jadi Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu mulai berbisnis, pastikan bahwa keputusan pengambilan pendanaan itu awalnya adalah keputusan investasi. Jangan ada pemikiran meminjam uang, padahal investasinya belum ada. Artinya ketika ditanya mau buat apa itu uang, nggak ada. Jangan dibawa, lo ngapain? Jangan membuat pinjaman kalau tidak ada gunanya. Jadi, dalam ilmu manajemen keuangan, penting bahwa langkah awal sebelum keputusan pendanaan adalah keputusan investasi. Ini yang seringkali diabaikan oleh kita. Saya waktu itu masih muda, 17 tahun mulai berbisnis. Dan saya paham betul ternyata kalau ide itu bisa dijual dengan mahal sekali. Jadi akhirnya kemudian saya berpikir, mau ngapain ya, saya mendingan jualan ide aja lebih cepat. Nah, tetapi itu tidak dilakukan oleh semua orang. Banyak orang yang kemudian pada masa-masa awal perkuliahan jadi mahasiswa itu mereka berpikir saya ingin berbisnis, tapi saya nggak punya modal. Nah itu awal kalimatnya yang salah. Harusnya bisnisnya apa dulu? Nabi mewanti-wanti, Nabi betul-betul mewanti-wanti, jangan cari pinjaman.
Bahkan Sayyidina Umar itu ada sebuah cerita yang bagus sekali. Sayyidina Umar itu sampai mewanti-wanti jangan pinjam uang. Sesulit apapun jangan pinjam uang. Usahakan hindari. Sehindar-hindarnya. Bahkan ya beliau mengatakan hutang itu, dan itu saya alami, terus terang saya alami. Hutang itu membuat kepusingan yang tidak tertahankan di malam hari. Susah tidur. Dan siang hari menimbulkan rasa malu. Itu kan bukan cerita omong kosong itu. Jadi banyak orang di luar sana yang malamnya nggak bisa tidur. Dia berusaha tidur susah karena dia banyak hutang. Sedangkan pada pagi hari dia keluar sesubuh mungkin dari rumahnya untuk menghindari penagih hutang. Atau bahkan kata Umar itu yang ditakutkan, Nabi pernah mengatakan kebanyakan orang yang berhutang itu berbohong. Kebanyakan itu bukan berarti semuanya. Kebanyakan itu artinya banyak. Nah, kebanyakan yang punya hutang itu berbohong. Maksud saya, banyak di antara kita mungkin mengalami hal ini. Ada orang yang menagih hutang ke rumah kita. Kemudian kita bilang ke anak kita, Dek, bilangin tuh ke yang nagih, ayahnya lagi pergi. Itu lazim itu. Banyak pebisnis kecil, mikro itu mengalami hal itu. Jadi kalau saya ditanya Bapak Ibu, oleh pelaku usaha kecil, mikro, yang survival, apakah strategi utama dalam pendanaan? Maka strategi pertama adalah jangan berhutang. Hindari sekeras-kerasnya. Usahakan tidak ada. Tetapi kemudian pertanyaannya, apakah kemudian kita harus menutup diri dari hutang? Pertanyaan penting. Jadi jangan sampai juga beberapa kawan di Bank Indonesia agak terganggu dengan propaganda saya ini. Saya mengatakan jangan berhutang pada pebisnis. Oh, gimana nanti industri perbankan mati juga? Ya, maksud saya hindari itu kan bukan berarti tidak boleh. Kita terus. Bapak Ibu, sumber pendanaan itu hakikatnya ada dua. Nah, yang kita harus perkuat adalah ini. Dana internal. Ada lelucon di antara kami, para pelaku usaha itu. Kalau pinjam uang itu, pertama, pinjamlah ke orang tua. Karena mereka pemaaf kalau nggak bayar. Kalau kita nggak bayar tuh mereka pemaaf. Kalaupun kita minjem tuh nggak ada bunga tuh, nggak ada. Orang tua kurang ajar kalau ngasih bunga ke anaknya kan berlebihan. Jadi kalau kita pinjam uang itu, orang tua itu nomor satu. Cari pinjaman ke orang tua. Yang kedua, cari ke teman. Teman kan masa tega sih ngasih pinjaman dengan bunga. Cari artinya. Pinjaman yang dalam diskusi lelucon itu cari pinjaman pada orang yang pelupa, cari pinjaman pada orang yang masa kerjanya tak terbatas, jadi masa pinjaman yang bisa seumur hidup, cari pinjaman yang gak ada bunganya, dan seterusnya. Ini mungkin lelucon, tetapi ini lelucon yang benar. Artinya itu lelucon yang sangat mungkin terjadi. Jadi, secara prinsip, saya pernah bertemu dengan Agim dulu sekali. Dulu ketika awal berbisnis sekitar tahun 90-an, saya bilang ke Agim, kata saya kesulitan keuangan. Saya sekarang punya hutang sekitar 120 jutaan. Sementara saya mahasiswa usia 18 tahun. Apa yang harus saya lakukan? Waktu itu saya marah sekali sama jawaban Agim. Agim itu waktu itu menyarankan Pak Darmawan masih di-unmute, Pak, suaranya. Oke. Waktu itu Agim bilang begini, Wan, kamu punya motor nggak? Katanya. Enggak, kata saya. Kenapa memang? Kalau punya motor, jual tuh motor, katanya. Wah, saya nggak punya motor. Gimana hutang saya banyak, walaupun kejual juga harga motor pada tahun itu kan sekitar 3 jutaan motor Shogun itu. Sementara hutang saya 120 juta. Kata Agim, pokoknya kamu jangan minjem uang ke saya. Padahal Agim waktu itu kan usahanya lagi maju-majunya. Saya pikir beliau akan mementori saya bagaimana caranya minjem uang dengan baik. Ternyata ajarannya satu tuh, jual barang yang punya, katanya. Berhenti kamu mikir minjem dari saya. Kata Agim begitu. Waktu itu saya marah sekali. Itu nggak benar sekali. Orang kesulitan kok malah disuruh jual-jual barang. Tapi kesini saya makin paham maksudnya. Saya makin paham bahwa di dalam bisnis itu pertahanan terbaik kita itu adalah bertahan dari hutang. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tanya ke mereka yang di usaha kecil, mikro, coba tanya deh. Mereka ketika terima pinjaman itu pasti jawabannya sama.
seperti baru menang lotre. Tapi ketika waktunya bayar seperti dirampok. Sama itu semua gitu. Karena memang membayar hutang itu sesuatu yang sulit. Nah, saya kemudian menuliskan ada alternatif lain memang ketika kita tidak mendapatkan dana dari pembiayaan pribadi. Alternatif lain itu artinya pilihan terakhir. Pilihan terakhir itu memang ada utang. Tetapi kalau bisa, jangan pilih utang. Alternatifnya ada dua yang lain. Yang satu adalah ekuitas, yang satu adalah pembiayaan dengan cara yang smart, yang pintar. Nanti saya jelaskan. Bapak Ibu, jadi kalau begitu, kira-kira beginilah perbandingan dana pribadi dan alternatif itu. Tadi yang dana pribadi saya sudah jelaskan, sekarang kita pindah ke yang sebelah kanan. Nah, untuk dana yang hutang, kita ya tentu saja dengan cara mendapatkan pinjaman. Nah, yang penyertaan modal ini yang harus kita cari. Jadi, Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu berbisnis, tetapi ingin menghindari hutang, cobalah cari penyertaan modal. Walaupun ini adalah sesuatu yang seperti saya jelaskan di awal, adalah sesuatu yang usahakan hindari. Kenapa? Biasanya Bapak Ibu, sulit sekali mencari orang yang bisa bekerja sama, maju bersama itu. Orang lebih sering majunya senang, tetapi ketika bangkrut enggak. Jadi ada orang yang mau menyertakan modal, tetapi begitu untungnya senang dia minta, ayo mana untung saya gitu. Tapi begitu pada keadaan merugi, dia hilang tuh. Kemudian bahkan dia bilang begini, pokoknya saya mau modal saya balik. Itu sering sekali. Karena rata-rata pada usaha kecil, pada usaha mikro, itu penyertaan modal itu tidak pakai perjanjian. Nggak ada itu perjanjian. Itu rata-rata gentleman agreement. Dan itu berbahaya. Dan Nabi melarang. Nabi sangat melarang proses pinjam meminjam uang tanpa catatan. Catat. Karena kita tidak tahu hati orang itu. Mungkin orang baik ketika situasinya menyenangkan, orang baik karena sedang ada untung. Tapi ketika orang merugi, dia akan minta uangnya. Dan saya pernah mengalami itu sekitar tahun 98. Ketika kejatuhan ekonomi, utang saya besar sekali. Nah, sumber kreatif itu seperti apa? Ini untuk teman-teman mahasiswa ini cocok ini. Teman-teman mahasiswa, para pebisnis pemula, di Indonesia itu, bahkan di seluruh dunia, itu lomba proposal bisnis itu sering sekali. Dan itu menjadi alat untuk kita masuk mendapatkan dana tanpa harus pusing mengembalikannya. Karena biasanya bentuknya hadiah. Dan hadiahnya nggak kecil-kecil, hadiahnya besar-besar. Nah, ini harus dicari. Nah, sumber kreatif yang terakhir adalah partner strategis. Apa maksudnya? Begini. Hari ini saya sedang mengembangkan, saya menyebutnya bank kambing. Bank kambing itu apa ya? Awal ceritanya begini sih, di kalangan peternak itu, biasa kita menyebut paro. Paro itu artinya saya titip ke dia sapi, kambing, atau apa, kalau nanti beranak, anaknya satu buat saya, satu buat dia. Itu kan partner strategis dalam pemahaman yang paling sederhana. Saya punya uang untuk beli kambing, para peternak di bawah sana tidak seluruhnya punya uang. Mereka lebih sering itu ya susah sekali. Mereka hanya mencari rumput buat orang lain. Saya bilang, Abah, Aki, Akang, kenapa susah payah cari rumput? Kalau saya kasih kambingnya gimana? Mau nggak? Kata saya. Saya kasih kambing, tolong cariin rumputnya, nanti kalau beranak, anaknya bagi 2. Nah, apalagi ternyata anak kambing itu 3, lumayan juga itu. Jadi satu buat si peternak, satu buat saya dapat uang, peternak dapat uang. Bayangkan dengan cara partner yang strategis itu, kita sama-sama untung. Saya cukup berkurban 1 kali, bayangkan begini ya, saya berkurban 1 kali, jadi saya artinya mengeluarkan uang buat berkurban 1 kali, tetapi seumur hidup saya nggak perlu mengeluarkan uang lagi. Kan besok-besok dia beranak terus. Kambing itu setahun itu melahirkan 2 kali. Jadi saya setahun kambingnya 2 kali kurban juga bisa. Itu kan artinya cari partner yang strategis. Kita nggak tahu bisnis kita itu sebetulnya membutuhkan siapa. Partner strategis itu bisa juga gini lah, yang simpel misalkan. Bapak Ibu punya account GoFood. Tetangga nggak punya. Terus kalau dia mau masuk persyaratannya banyak. Terus dia bilang begini, saya ini nitip nih, saya mau jual puding. Titip boleh nggak? Itu kan enak. Kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Saya beli peralatan puding mahal, dia bikin pudingnya. Atau bisa seperti yang lain lah. Pokoknya hindari sebesar-besar pengeluaran dana yang sifatnya pinjaman. Yang satu lagi ini soal bootstrapping. Tadi mungkin Bapak Ibu sudah lihat bahwa pada proses pendanaan pribadi
itu ada yang disebut strategi bootstrapping. Itu adalah strategi yang bagi anak muda kebanyakan agak, ya mereka banyak gengsi. Maksud saya begini, kalau bisnis Bapak Ibu itu kemudian membutuhkan modal baru hanya gara-gara butuh peralatan baru, coba deh pakai peralatan bekas. Bisa nggak gitu? Jangan ujuk-ujuk segala-segala itu mikir, wah ini lumayan nih Kang Teten ngasih uang 10 juta buat usaha mikro. Mikro loh, mikro 10 juta, besar sekali. Mikro itu nggak ada kebutuhan 10 juta. Mereka kebutuhannya kecil-kecil, paling 3 juta, 4 juta. Ini 10 juta. Tetapi apakah perlu? Kalau misalkan bisa pakai peralatan yang ada, ataupun kalau harus beli pakai yang bekas, kan lebih bagus. Yang kedua misalkan, Bapak Ibu yang sedang merintis usaha, di usaha kecil, mikro, usahakan tergabung dalam komunitas bisnis. Misalkan Bapak Ibu peternak, kumpullah sama sesama peternak. Bapak Ibu pembuat kerajinan tangan dari bahan sampah atau apa, kumpullah dengan sesama mereka. Apa tujuannya? Nanti kalau beli barang-barang, beli persediaan atau beli alat, barang-barang itu lebih murah. Nah, kita kan selama ini mikirnya begini, saya ingin harga yang lebih murah, saya beli lebih banyak. Betul, tetapi uangnya kan jadi besar juga. Beda kalau misalkan kita bareng-bareng, nah itu yang jadi masalah. Kalau bisa minjem. Kalau bisa sewa. Usahakan jauh dari membeli deh, gitu kira-kira. Dan seterusnya, sampai terakhir itu, usahakan bisnis kita adalah usaha yang perputaran persediaannya cepat. Bapak Ibu memulai bisnis dengan modal terbatas, ini yang paling penting. Hindari penjualan yang sifatnya tidak tunai. Hindari penjualan yang persediaannya ditumpuk dengan jumlah yang banyak, dan seterusnya. Bahkan ini beberapa teman saya mentertawakan ide saya tentang memperkerjakan magang. Bapak Ibu, ini memang seperti yang jahil, tetapi memang benar adanya. Kalau Bapak Ibu punya usaha, itu kan anak-anak SMK, anak-anak sekolah kejuruan, anak-anak sekolah akademi, mahasiswa, itu kan mereka kan butuh tempat untuk PKL, untuk magang, dan seterusnya. Gunakan. Saya bahkan baru sekitar 5-6 tahun yang lalu tahu bahwa anak-anak SMK itu kalau dia PKL itu bayar ke tempat usaha itu. Oh, kata saya, kita kan diuntungkan. Jadi UKM itu diuntungkan karena ada pegawai yang nggak perlu dibayar. Mereka belajar dari kita membutuhkan tenaga mereka. Ini yang saya maksud tadi. Yang paling utama harus dikembangkan dalam pengembangan UKM itu bukan soal pendanaan, bukan soal cari pinjaman berapa, bukan. Soal kerjasama. Bapak Ibu, tapi kalaulah memang kita terpaksa membuat pinjaman hutang, maka yang harus pertama kali Bapak Ibu kerjakan adalah tentukan dengan tepat persis berapa sebetulnya kebutuhan. Jangan-jangan Bapak Ibu itu meminta pinjaman itu melebihi. Banyak orang yang saya lihat itu kalau meminjam uang ke bank atau lembaga keuangan non-bank, dia naikkan tuh permintaannya. Jadi dia naikkan permintaannya karena takut nanti akan ada pengurangan. Jangan, itu pemikiran berbahaya. Kalau dikasih gimana? Misalkan tadi, usaha mikro katanya akan dikasih 10 juta oleh Kementerian UMKM. Padahal usaha kecil, usaha mikro itu nggak butuh 10 juta. Paling 2-3 juta mereka butuhnya. Mereka nggak butuh besar-besar. Nah, kalau dapat 10 juta, masalahnya nanti ngembaliinnya gimana? Itu jadi perkara. Saya teringat itu kejadian sekitar 6, 8, 10 tahun yang lalu. Waktu itu banyak teman-teman mendapatkan pinjaman UMKM dari Bank Mandiri. Saya mohon maaf menyebut nama. Bank Mandiri pada waktu itu memberikan pinjaman itu rata-rata saya lihat ke teman-teman saya itu 250 sampai 450 juta. Banyak teman-teman yang ambil itu. Wah, mereka senang sekali. Kata saya itu yang serasa dapat lotre itu. Tapi apa yang terjadi? Mereka mengajukan tanpa pertimbangan apakah mereka butuh itu atau tidak. Bank juga hanya mempertimbangkan apakah ada aset yang dianggunkan atau tidak. Jadi bank di mana-mana juga tentu ingin rasio resikonya serendah mungkin. Dan apa yang terjadi kemudian, pada kurun waktu yang sama itu banyak yang warisannya habis. Saya bisa menunjukkan beberapa orang yang warisannya habis gara-gara itu. Saya bisa menunjukkan beberapa toko yang kemudian dilabeli ini dalam pengawasan bank dan seterusnya. Gara-gara pinjaman uang yang 250 sampai 450 juta pada waktu itu. Itu sayang sekali. Jadi kalau tidak butuh, jangan pinjam. Kalau harus pinjam, jangan berlebihan. Jadi meminjam uang itu bukan perilaku. Jadi meminjam uang bukan perilaku bisnis. Tapi meminjam uang itu adalah kebutuhan bisnis. Itu yang jadi masalah.
Yang kedua, sesudah Bapak Ibu memastikan bahwa memang butuh dana untuk mendanai bisnis, maka tentukan jenis pembiayaannya tadi. Jadi kata saya tadi, kalau bisa pertama sumber dana pribadi, yang 3 itu, baru kemudian bergeser ke sebelah kanan, utang, penyertaan modal, strategik, dan seterusnya. Cara bergesernya kira-kira begitu. Jangan ujuk-ujuk butuh dana langsung pindah ke kanan, jangan. Penuhkan di sebelah kiri, usahakan ketatkan ikat pinggang. Karena kebanyakan persoalan di UKM itu adalah kita tidak mampu untuk mengendalikan diri agar pengeluaran itu tidak besar. Jika sudah menentukan itu, maka tahap 3 kembangkan strategi. Kita temui beberapa investor yang mungkin atau pemberi pinjaman yang mungkin. Kita temui bank syariah. Bank syariah itu sekarang banyak sekali. BPR syariah juga banyak. Temui mereka. Temui dalam arti bicarakan apakah mungkin ikut skema yang pemerintah. Skema pemerintah sekarang, kalau dulu zaman saya kecil itu, saya usia 17-18 tahun itu, dulu 4% sampai 3% setahun. Jadi bunga bank itu 3-4% itu saya dapatnya. Kalau sekarang saya baca Kang Teten meminta angka 6-7% setahun. Jadi tingkat pengembalian rate-nya itu sebetulnya hanya 6-7% yang dari pemerintah itu. Nah, coba tanya, apakah mereka punya program itu dan seterusnya. Jangan gara-gara kepepet dan seterusnya, nggak ada aturan kepepet. Bapak Ibu, jadi kesimpulannya, maka kita bisa lihat bahwa sumber pembiayaan itu kira-kira seperti ini. Dan kita harus sekuat-kuat berada di sebelah sini. Dan ini yang menjadi pokok utama. Jadi, usahakan dana pribadi dan lakukan bootstrapping. Bootstrapping itu langkahnya tadi strategisnya ada beberapa saya berikan, ada 9 strategi. Kerjakan itu dengan ketat, dengan keras, dengan terukur. Nah, Bapak Ibu, kalau begitu apa posisi Bapak Ibu sebagai dosen? Tadi saya sudah jelaskan Bapak Ibu, kelemahan utama dari UMKM, IKM itu, mereka tidak memiliki kemampuan bisnis. Kemampuan bisnis itu artinya intuisi bisnis tidak ada, strategi bisnis tidak ada, kemampuan membuat catatan laporan keuangan tidak ada. Nah, itulah posisi Bapak Ibu. Masuk, ajari mereka cara membuat laporan keuangan. Tapi jangan berlebihan, laporan keuangannya detail, buat neraca, enggak, jangan gitu juga. Buat laporan sederhana saja, uang masuk hari ini berapa, uang keluar berapa, labanya berapa, besok apakah butuh untuk membeli persediaan, atau misalnya biar mereka nggak bingung, besok butuh modal berapa buat jualan, butuhnya apa saja. Nah, kira-kira begitu. Posisi Bapak Ibu itu jangan juga terlalu tinggi-tinggi deh. Masuk dalam posisi sebagai partner. Masuk untuk menjadi orang yang bersinergi dengan mereka, UMKM. Bapak Ibu, di mana-mana dalam berbisnis, itu bicaranya adalah soal untung rugi. Kalau kita membiarkan UKM ini berjalan sendirian, mereka akan berhadapan dengan orang yang memandang untung rugi. Mereka akan memandang terjebak dalam situasi, dan ini berbahaya. Bapak Ibu mungkin ingat beberapa tahun terakhir, beberapa bulan terakhir, ada program pemerintah yang sangat menyenangkan banyak orang, yaitu program sertifikasi tanah dan bangunan. Coba Bapak Ibu bayangkan kalimat Pak Jokowi pada waktu itu. Saya masih ingat ucapannya. Pak Jokowi memanggil orang yang menerima sertifikat, kemudian beliau tanya, "Nah, Bapak Ibu," katanya, "apa yang sekarang bisa Bapak Ibu lakukan?" "Oh," katanya, "saya mau pinjam uang di bank, saya mau usaha ini, dagang itu." Bayangkan kondisi dalam keadaan pandemik, ekonomi tidak berjalan normal, mereka akan terpikir pola pikir itu. Apa yang diucapkan Presiden, orang paling kuat di Republik ini, menjadi petuah, menjadi perintah. Apa tidak berbahaya? Nah, Bapak Ibu harus masuk ke mereka, ke UMKM, ke IKM ini. Jelaskan pada mereka bahwa berhutang itu berbahaya. Hindari dulu. Bukan tidak boleh. Bukan saya melarang Bapak Ibu berhubungan dengan bank. Bukan. Orang kita nabung juga di bank. Saya juga punya pinjaman ke bank. Tetapi saya punya pengalaman bahwa itu sangat berbahaya. Bapak datangi mereka. Kalaupun iya, buat mereka memahami bagaimana cara membuat laporan keuangan, bagaimana cara membuat strategi bisnis, dan seterusnya. Itu posisi kita. Karena yang lemah daripada UMKM dan IKM adalah pola pikir soal pembiayaan.
Mereka ketika saya datang dengan ide mau mengajarkan bagaimana strategi pembiayaan, mereka pasti tanyanya begini, jadi saya harus pinjam berapa? Pinjam kemana? Bukan. Saya bahkan mengajarkan, jangan pinjam. Cari strategi lain dan pasti ada. Insya Allah ada. Saya sudah kali menjadi konsultan beberapa usaha kecil, menengah, dan itu bisa. Restrukturisasi sumber-sumber pembiayaan itu sangat bisa. Sangat mungkin. Saya bahkan pernah membuat lelucon dengan sesama teman. Saya bilang begini, masukkan saya ke dalam usahanya. Selama 6 bulan, saya akan buat usaha Anda itu menjadi positif. Saya menyebut diri saya pada waktu itu tukang tambal perahu. Perahu yang mau karam itu saya masuki, saya perbaiki. Rata-rata yang jadi masalah di UKM dan IKM itu adalah tidak adanya pemisahan antara keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Saya berharap apa yang saya sampaikan bisa menjadi wacana baru, berpikir baru untuk bagaimana caranya menghindarkan sebesar-besar. Jadi Bapak Ibu, karakteristik usaha itu memang penting hubungannya dengan kemungkinan sumber pembiayaan. Kalau kita lihat sumber pembiayaan ini, kita lihat misalkan untuk mereka yang risikonya tinggi seperti usaha mikro, usaha super mikro tadi, janganlah cari pinjaman. Gunakan sumber pribadi. Siapa yang boleh berhutang? Adalah mereka yang risikonya rendah. Risikonya rendah itu mereka artinya harus kasnya kelihatan kuat. Leverage-nya rendah. Keuangannya mudah diaudit karena dia punya laporan keuangan. Manajemennya baik, neracanya sehat. Kalau nggak punya itu, jangan berhutang. Dan kalau misalkan yang tadi itu, bagaimana caranya mendapatkan sumber pembiayaan yang membutuhkan kreativitas, itu yang ini. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu atau saudara-saudara, rekan-rekan pengusaha UMKM, memiliki ide bisnis yang unik, itu pasti pertumbuhannya tinggi. Walaupun biasanya tentu saja sesuatu yang sifatnya booming itu sebentar. Tetapi ide itu bisa digali terus-menerus. Saya pernah bertemu dengan seorang pebisnis busana. Waktu itu saya bilang begini, Teteh, apakah Teteh itu selalu punya ide? Kata dia tidak. Ide saya, kata dia, setahun itu paling satu. Terus saya tanya, kenapa kok bisa mengeluarkan produk secara terus-menerus? Nah, katanya begini, kalau kita punya ide, jangan keluarkan langsung, tetapi keluarkan sedikit demi sedikit. Walaupun idenya sudah ada di kepala kita. Jangan takut untuk kemudian nanti keburu diambil orang, jangan. Jadi ide itu harus diirit sedikit demi sedikit. Itu untuk membangun pertumbuhan yang tinggi terus-menerus. Nah, Bapak Ibu, ide yang dijual inilah yang bisa menawarkan pada orang pengembalian yang tinggi. Dengan ide yang ini, ide bisnis yang unik, yang bagus inilah yang kemudian orang mau menyertakan uang ke kita tanpa bunga, murni bagi hasil. Bagi hasil itu yang harus kita cari. Saya berbisnis pertama kali juga berhasil dengan sarana Jabar Ventura, tidak utang. Kalau saya gagal ya gagal. Yang namanya bagi hasil begitu. Tetapi apakah di perbankan syariah itu atau di lembaga keuangan syariah berlaku murni seperti itu? Tidak seperti itu juga. Artinya kita butuh waktu yang mungkin masih lama untuk keadaan yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu, namanya kerjasama itu banyak contoh. Ini ada 5 contoh. Bapak Ibu bisa cek di internet. Seperti yang saya sarankan tadi, saran saya adalah jangan berhutang, dan kalaupun kira-kira berhutang, kembangkanlah sifatnya gotong royong, bekerja sama. Cari banyak orang yang mau di luar sana. Jadi, yang harus Ibu lakukan adalah, kalau idenya sudah ada, belajarlah berlatih bicara. Kalau Bapak Ibu berlatih bicara untuk meyakinkan orang, tetapi orang tidak yakin dengan apa yang disampaikan, tidak dalam 60 detik, berarti kemampuannya masih rendah. Coba Bapak Ibu, iseng-iseng coba meyakinkan orang tentang ide bisnis tertentu, 20 detik pertama adalah hanya menjelaskan apa kesempatan yang mungkin diraih dan apa masalah yang harus diselesaikan. Jadi kalau bicara bisnis itu, jangan bicara untungnya berapa, itu salah sekali itu. Saya sering berhadapan dengan mahasiswa atau pedagang asuransi atau pedagang ide, itu yang dibicarakan itu untung dulu. Bapak akan untung segini, Bapak akan dapat uang, salah itu. Yang dibicarakan dalam bisnis pertama kali adalah apa masalah yang kita mau selesaikan, apa kesempatan yang datang, itu dulu. Belajar bicara dalam 20 detik, gimana caranya bicara 20 detik tentang itu. Kemudian yang kedua, belajarlah bicara tentang produk apa yang paling cocok
untuk menyelesaikan masalah tadi. Jadi logikanya seperti kita menulis skripsi, tesis, disertasi lah. Ada masalah, ada solusi. Solusinya produk. Produknya yang cocok untuk tadi masalah itu ini. Bicaranya 20 detik, jangan lama-lama. Coba bayangkan kalau kita bertemu dengan pedagang asuransi. Lama panjang sekali. Apa kita dengar? Tanya aja pada diri kita sendiri, apa kita dengar? Kebanyakan tidak. Nah, yang terakhir adalah Bapak harus menggunakan kualifikasi 10 detik ini. Sebutkan bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk membuat produk yang menyelesaikan masalah itu. Harus 10 detik bisa tercapai. Baru kemudian, itu produk akan diselesaikan di masalah pasarnya mana. Nah, inilah latihan 60 detik yang saya katakan. 60 detik ini makin dipacu, makin dilatih akan membuat Bapak Ibu terhindar dari hutang. Saya doakan Bapak Ibu yang sedang berbisnis, sedang mengajarkan berbisnis pada orang lain, terhindar dari hutang, terhindar dari mengajarkan caranya bagaimana mendapatkan hutang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan pada Ibu Moderator. Terima kasih kepada Bapak narasumber kita pada hari ini, Bapak Dr. Haji Darmawan MAB. Sangat banyak sekali Pak ilmu yang kami dapatkan. Mungkin Bapak tadi lebih cocok saya bilang katanya sharing ya Pak ya. Karena tidak hanya sekedar teori saja, tetapi lebih kepada praktek langsungnya. Karena mungkin kalau teori semua orang bisa. Apalagi mungkin kalau untuk kalangan dosen ya teori kita mengajar setiap hari. Tetapi bagaimana kita bisa langsung mempraktekkannya. Itu yang susah. Dan sangat menarik sekali tadi pernyataan Bapak, jangan berhutang. Nah, itu sangat menarik, sangat teringat kata-kata yang sering Bapak ucapkan, jangan berhutang. Kalau tidak butuh, jangan pinjam. Kalau pinjam, jangan berlebihan. Wah, luar biasa sekali. Itu mungkin bisa merubah pola mindset kita yang selama ini mungkin suka berhutang ya. Oke, untuk sesi selanjutnya mungkin akan saya buka dengan sesi tanya jawab. Sebenarnya di grup Zoom grup chat itu cukup banyak pertanyaan yang sudah dilontarkan. Pertanyaannya cukup menarik semua, sangat-sangat kreatif pertanyaannya karena kita narasumber kita hari ini tidak hanya sebagai seorang dosen tetapi beliau juga terjun langsung bagaimana mempraktekkan ilmu yang didapat sebagai seorang praktisi juga. Mungkin untuk grup sesi tanya jawab ini Assalamualaikum. Oke, jadi untuk sesi tanya jawab ini mungkin akan saya berikan kepada 3 orang penanya, tapi mungkin lebih baik kalau langsung aja menanyakan kepada pemateri kita, jadi nggak saya bacakan yang di Zoom grup chat. Jadi Bapak, Ibu, para mahasiswa yang ingin bertanya, silakan langsung dibuka unmute-nya dan silakan langsung untuk mempertanyakan kepada Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Haji Darmawan MAB. Silahkan bagi ingin bertanya. Sebelumnya Ibu Moderator, Ya. kepada partisipasian yang ingin bertanya dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Jadi dapat kami di forum chatnya. Tolong di raise hand dulu ya. Angkat tangannya dulu. Oh ya, oke. Jadi bagi yang ingin bertanya nanti host akan membuka unmute-nya. Silahkan kode tunjuk tangan gitu ya Pak ya. Silahkan Bapak Ibu. Karena nanti peserta akan mendapatkan door prize bagi peserta terbaik, itu buku yang dikarang sendiri oleh Oke, Bu Esni. Kak Esni unmute gitu. Oke, sepertinya saya tahu ini Ibu Putri Aprianingsih ini, wow, ini sangat luar biasa sekali ini kinerjanya. Silakan Bu Putri, langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi sekali untuk pemateri kali ini ya, sangat luar biasa. Terus terang saya mendapatkan ilmu baru. Sebenarnya, perkenalkan saya Putri Aprianingsih, saya dosen FEPI juga UIN Jambi, tapi sekarang lagi studi S3 di Pekanbaru.
Oke, langsung saja Bapak pemateri. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan besar dari materi yang Bapak sampaikan tadi adalah why? Gimana caranya kita tidak berhutang gitu. Di zaman milenial sekarang ini, apalagi tanpa kondisi COVID ini ya, perekonomian semua orang, baik itu yang PNS maupun yang tidak PNS, itu terimbas karena COVID ini. Apalagi yang baru bangkit dan baru mau buka usaha. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila ini usaha yang baru gitu kan, tentunya kan butuh modal yang cukup besar. Nah, bagaimana caranya usaha yang baru ini bisa langsung mendapatkan kepercayaan dari investor atau penanam modal, biar mereka mau menanamkan modalnya kepada kita yang mau buka usaha baru di zaman COVID ini. Mungkin dua pertanyaan itu aja. Terima kasih, Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung aja kita persilakan kepada Bapak narasumber kita untuk menjawab pertanyaan dari Bu Putri Aprianingsih. Silakan kepada Bapak narasumber. Baik. Kalau saya lupa, mohon diingatkan, saya pelupa soalnya. Jadi begini, yang pertama, bagaimana kita bisa menghindari pinjaman. Pertama begini, Bu Putri. Pertama, selamat sedang menyelesaikan program doktoralnya. Semoga cepat selesai, cepat berbakti lagi di kampus. Ibu, saya teringat ada satu film lama itu, sekitar tahun 90-an. Itu film menceritakan tentang mafia di Italia, Ibu. Mafia di Italia itu dia ditemui oleh mafia lain. Jadi dia bisnisnya pada waktu itu kalau tidak salah minuman keras. Jadi di Amerika itu dulu minuman keras itu dilarang. Jadi dia berbisnis minuman keras. Kemudian waktu itu era minuman keras itu ketika sedang dilarang ya, itu mulailah masuk psikotropika, obat-obatan terlarang itu masuk. Nah, mereka yang baru keluar dari Sisilia datang ke Amerika, dia bilang begini, Bu, bos katanya, ayo bisnis ini menguntungkan nih, minuman keras itu lama-lama akan legal di semua negara bagian, karena di beberapa negara bagian sudah legal, Bu. Nah, nanti lama-lama akan legal semua nih katanya. Ayo kita pindah ke bisnis ini, jual morfin, jual ganja, dan seterusnya. Ini untungnya besar katanya. Jawaban ini menarik dan teringat saya tuh selama 20 tahun itu. 20 tahun nggak bisa lepas dari kepala saya. Jawabannya begini, Bu. Saya sudah makan 3 kali sehari. Saya tidak perlu makan 4 kali. Itu bagus, Bu. Itu bukan Muslim itu yang ngomong tuh. Jadi, Bu, saran saya, walaupun saya sebagai dosen bisnis kok nggak pas yang ngomong kayak gini. Tapi saran saya begini, kalau misalkan kita sudah makan cukup, 3 kali sehari sudah diem gitu, kira-kira begitu. Saya punya teman begini, Bu. Ada teman saya, guru dia, dia minjam uang ke bank, itu kalau tidak salah 150 juta. Karena guru itu bisa minjem uang sekarang itu 200 juta, 250 juta. Dia pinjam uang ke bank, 150 juta. Waktu itu saya penandatangan kontrak-kontrak dengan bank. Saya bilang mau ngapain pinjam uang. Kata dia, buat bisnis, Kang, katanya. Ini soalnya suami saya butuh uangnya buat bisnis. Kata saya, bisnis apa sih? Dia kemudian cerita. Kemudian katanya, saya tanya, labanya berapa? Untung per bulannya kira-kira berapa lah gitu kata saya. Oh, untungnya besar. Kan kalau mereka bicaranya untung dulu nih kalau bisnis pemula itu rata-rata. Dia bilang untungnya segini. Bu, ternyata untungnya itu sekitar 5-6 juta sebulan. Dia minjem 150. Wah, dia bangga sekali tuh. Dapat uang 5 juta sebulan kata dia. Kemudian saya tanya, Ibu, tiap bulan dipotong sama bank berapa? Itu yang dia pikir. Jadi saran saya, Bu Putri, nanti kalau mengajarkan pada mahasiswanya atau pada pebisnis, kalau sekiranya kita sudah mendapatkan kehidupan yang baik, yang layak hari ini, jangan musing-musing diri deh. Nabi tuh yang nyuruh tuh, kita Muslim, Nabi yang nyuruh, bukan si mafia itu loh yang nyuruh, Nabi yang nyuruh. Keadaan kamu tuh sekarang sudah aman, mau ngapain gitu? Misalkan Ibu tadi mengatakan,
PNS sekarang itu kan banyak utangnya ya Bu ya ke bank. Saya Bu termasuk Bu, jangan takut, saya juga begitu. Malu saya. Enggak apa-apa. Tapi kan semua orang punya alasan. Waktu itu saya belum menemukan kalimat Sayyidina Umar. Waktu itu saya berpikirnya begini. Waktu itu saya butuh uang besar untuk membiayai kuliah saya, kuliah istri saya, sekolah anak-anak saya. Saya anaknya banyak Bu, 5. Semuanya butuh biaya kuliah. Jadi saya butuh uang untuk kami sekolah. Kemudian ya pinjam uang. Padahal ini cerita ini menarik itu. Umar itu ternyata pernah minjam uang. Jadi Sayyidina Umar itu pernah meminjam uang ke bagian negara. Kalau sekarang itu kira-kira Menteri Keuangan lah. Jadi Sayyidina Umar itu sebagai khalifah pernah menemui ada ceritanya pernah menemui Menteri Keuangan. Itu bilang begini, bisa nggak saya pinjam uang? Nanti katanya saya bayar honornya dari honor saya sebagai khalifah. Kan kayak ibu juga kan sama. Ya kita minjem uang ke bank, terus bayarnya itu nanti tuh dari gaji bulan depan. Tapi ini jawaban bagus sekali. Kata si Menteri Keuangan tuh bilang begini, wahai khalifah katanya, siapa yang menjamin Anda itu hidup bulan depan? Siapa yang jamin? Hutang itu berat sekali. Saya punya hutang banyak dan saya berat. Saya punya program dalam hidup saya, sisa hidup saya itu saya akan mencari banyak orang agar kemudian saya bisa ajarkan pada mereka jangan berhutang karena saya punya hutang dan saya harus menyelesaikan hutang-hutang itu. Dan berat luar biasa, betul-betul sakit kepala seperti yang Nabi ceritakan. Saya betul-betul suka sembunyi-sembunyi gitu. Terus kalau ada tamu bilangin ayahnya nggak ada, itu sering. Dan saya nggak mau orang lain mengalami, Bu. Jadi kalau Ibu sudah makan sekarang 3 kali sehari, sudah Bu, cukup Bu. Ibu mau segemuk apa sih? Nah, jadi janganlah cari pinjaman. Nah, kemudian yang kedua, di masa COVID ini, kita berhadapan dengan begitu banyak bisnis yang terdampak. Gini, Bu, apakah mesti semua yang penyelesaiannya adalah dengan cara meminjam uang? Kalau misalkan, saran saya, kalau saya berhadapan dengan UMKM-IKM itu, saya akan melakukan pendampingan, Bu. Saya akan lakukan pendampingan, masuk ke dalam usaha mereka. Biasanya saya melakukannya 6 bulan untuk memperbaiki UMKM-IKM itu. Saya masuk ke dalam usaha mereka, saya lihat di mana letak masalahnya. Kemudian saya melakukan bootstrapping, Bu. Itu strategi yang paling pas di dalam penyelesaian persoalan pendanaan. Lakukan bootstrapping dulu. Pembiayaan, pendanaan itu terakhir. Kalau semua yang dilakukan di bootstrapping itu sudah Ibu lakukan, baru Ibu boleh memikirkan bagaimana itu. Jadi kalau saya ditanya, pada masa COVID ini apa yang harus saya lakukan? Tuh lihat tuh bootstrapping. Jadi kalau misalkan harus beli barang baru, carilah yang bekas. Kalau bisa minjem. Kalau bisa minjem ke orang tua, minjem ke orang tua. Kalau bisa orang tuanya yang pelupa, carilah yang gitulah kira-kira. Dan itu bukan lelucon, Bu. Saya yakin masih banyak orang baik di luar sana. Saya ada teman, dia mengeluh Bu ke saya, Bu. Katanya usahanya gagal. Ini dia harus bayar sewa harus bayar sewa tokonya. Dia sewa toko 15 juta setahun dan dia nggak bisa bayar. Terus katanya dia sudah berusaha minjem ke teman-temannya, nggak ada yang ngasih. Loh, kata saya, temannya siapa? Teman saya itu sudah berhasil. Ada yang sudah jadi kepala ini, kepala itu. Terus saya coba minjem uang di grup, nggak ada yang ngasih katanya. Kata saya begini, wahai teman, wahai saudara, Anda salah mintanya. Minta ke teman. Nah, kita kan nggak tahu rumah tangga orang, Bu Putri. Betul nggak? Mintanya pertama ke Allah dulu, Bu. Nanti biar Allah yang cari orangnya. Nah, Allah kebetulan mempertemukan teman saya ini dengan saya. Saya waktu itu baru dapat honor. Ya saya kasihin lah. Saya juga dapat pandai ya Allah, pusing amat. Kalau kurangnya nyari lagi. Nah, orang yang sableng kayak saya itu kan mungkin ada juga. Itu yang di dalam makalah saya ini saya sebut sebagai business angel. Jadi di luar sana, Bu, ada business angel. Business angel itu bukan sesuatu yang mustahil. Itu teorinya jelas ada. Jadi ketika di dalam keadaan yang kepepet seperti sekarang, carilah business angel. Orang yang ada uang, dia tidak butuh uang itu. Bukan berarti dia tidak butuh sama sekali, nggak gitu juga. Tapi artinya pada waktu itu dia nggak butuh uang itu. Nah biasanya business angel ini waktunya terbatas, Bu. Makanya dia duitnya banyak tuh. Jadi business angel itu uangnya banyak karena waktunya terbatas. Oleh karena itu, cobalah berlatih, Ibu ajarkan
yang tadi saya ajarkan cara bicara untuk meraih investor yang 60 detik itu, coba latihin. Caranya gampang. Ibu buat ide yang bagus, cerita ke suami, misalkan ibu mau beli baju gitu, yakinkan suami dalam 60 detik ngasih duit nggak dia. Nah, kalau sudah berhasil berarti ibu sudah bisa menggait investor. Kira-kira begitulah. Jadi saya sarankan ibu di dalam masa seperti ini, saya yakinnya hutang bisa dihindari. Persoalannya tinggal apakah kita menemukan cara untuk melakukan bootstrapping tadi. Kalau bootstrapping gagal, cari business angel. Kalau business angel gagal, cari partner bisnis, dan seterusnya. Kalau memang mentok itu betul-betul, baru kita cari orang yang memberikan pinjaman. Dan itu pun UKM, bapak-bapak dari UKM, IKM, tolong mintalah pendampingan dari dosen-dosen di kampus. Saya bersedia, kapan saja Bapak Ibu bisa menghubungi saya 24 jam dalam sehari. Ibu Bapak butuh pendampingan dalam 2 hal. Pertama, bagaimana membuat strategi bisnis. Kedua, bagaimana caranya membuat laporan keuangan sederhana yang Bapak Ibu bisa buat dengan sederhana. Jangan mikir terlalu PSAK nomor berapa, jangan. Yang simpel aja, yang sederhana. Nah, kalau misalkan sudah didampingi oleh dosen-dosen, bagaimana cara membuat bisnis strategik yang baik, laporan keuangan yang baik, baru cari itu pinjaman. Jadi saran saya pinjaman itu jalan terakhir. Begitu kira-kira Bu Putri? Terima kasih banyak, Pak. Ya, tapi tadi ada 2 pertanyaan ya Ibu Putri ya? Itu yang kedua yang tadi Bu. Sudah. Oke. Sudah oke Bu Putri? Oke. Sangat lengkap sekali jawaban dari Bapak narasumber kita. Sangat menarik sekali diskusi kita hari ini. Selain saya juga membuka mindset bagi diri saya ya Pak ya, karena mungkin selama ini agak sempit dikit mindsetnya, tapi hari ini bisa tercerahkan dengan kata-kata motivasi dengan apa yang Bapak alami langsung. Kemudian untuk peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan, masih ada 2 peserta lagi. Silakan Bapak Ibu mungkin kode ke host, nanti akan dibuka unmute-nya. Ya, silakan Bapak Ibu. Oke. Pak Erwin Saputra Siregar. Iya, ini juga dosen yang sangat luar biasa. Ini dosen muda. Silakan Bapak Erwin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalkan Pak, nama saya Erwin Saputra Siregar. Saya dosen di FEBI UIN STS Jambi juga. Akhir-akhir ini Pak, saya melakukan observasi kecil-kecilan, dan ini adalah sebagai bahan saya untuk menulis artikel yang kebetulan membahas tentang UMKM. Di sini Pak, saya menyoroti ada UMKM yang biasanya mereka menjalankan bisnisnya ketika ada keramaian. Misalnya Car Free Day, ada MTQ, pokoknya kalau ada di Jambi misalnya Pak, ada pesta-pesta rakyat begitu, mereka itu baru berdagang gitu lah Pak. Selain itu mereka tidak berdagang. Nah, jadi semenjak COVID ini yang paling sering dianjurkan pemerintah adalah untuk menghindari keramaian kan Pak. Jadi saya perhatikan dan saya langsung melihat pelaku UMKM-nya ini saat ini sama sekali tidak melakukan usahanya Pak. Artinya tidak bisa menjalankan bisnisnya. Yang saya pikirkan mungkin yang sebelum-sebelumnya masih punya banyak stok uang yang cukup untuk biaya hidupnya mungkin masih aman. Tapi bagi yang istilahnya Pak, dia cuman kalau istilah di Jambi bukan tokenya, dia cuma ngambil barang dari orang, terus dia jual, terus dia cuma ngambil untungnya dan selainnya distorkan ke yang toke tadi. Nah, gimana menurut pendapat Bapak untuk mengatasi masalah ini? Sementara Pak, sedikit lagi saya tambahkan, untuk bantuan sosial yang diberikan pemerintah yang notabene mereka ini sangat-sangat terdampak gitu Pak. Tapi meleset jauh Pak.
Ya kalau kita belak-belakan, malah katakanlah seorang RT. RT itu memberikan bakti sosial itu kepada orang yang dikenal saja, Pak. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab, Bapak pemateri. Baik, Pak Erwin. Gini, kita memang harus melakukan bagaimana caranya menjaga jarak. Tapi proses kehati-hatian kita di dalam menjaga jarak itu juga apa ya namanya? Begitulah. Saya kasih ilustrasi lain. Kalau misalkan kita berhati-hati di jalan raya nih Pak, kita berhati-hati di jalan raya, kemudian safety diperhatikan. Dan kadang-kadang ada juga orang yang nggak safety. Dan kita juga tidak mungkin ada di dalam gua terus-menerus. Diam di dalam, terus tidak bergerak. Saya punya pesan yang saya ulang-ulang pada anak-anak saya. Pesan saya selalu begini. Kamu harus bergerak. Karena kamu belum mati kan? Kenapa? Karena saya ingat betul pelajaran pertama di SD itu, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama itu bergerak, Pak. Jadi jangan juga hanya gara-gara COVID-19 kita tidak keluar rumah. Menurut saya nggak pas untuk ukuran Indonesia di mana kebanyakan UMKM itu memang mengandalkan buat bertahan hidup yang seperti saya ceritakan tadi. Jadi saran saya, menghindari keramaian dengan tidak keluar rumah itu berbeda. Saya mencoba melakukan seperti ini, Pak. Kemarin anak-anak saya mengeluhkan hal yang sama. Mereka mengatakan, anak-anak saya itu artinya anak saya betul, atau anak murid saya, anak mahasiswa saya, mereka mengeluhkan hal yang sama. Kata saya, Anda terlalu banyak alasan, kata saya itu. Coba dulu. Saya kemudian menguji coba. Saya bilang begini, saya daftar ke Gojek. Saya jadi mitranya Gojek atau mitranya Grab. Mereka bilang, wah Pak, prosedurnya susah sekali. Saking penasarannya saya cobain tuh, Bu. Jadi Pak Erwin, saya cobain itu. Saya bikin account di GoFood. Gampang-gampang. Nggak nyampe seminggu tuh beres. Produk saya bisa dijual. Kemudian saya lakukan jaga jarak, saya tidak ada di keramaian. Yang jadi masalah memang, Pak, tidak semua orang punya kapasitas yang sama. Itulah sebabnya saya lebih menyarankan tadi, bergerak dalam komunitas. Mereka yang tadi asalnya berdagang dengan cara di tempat keramaian itu, pasti kan ada komunitasnya. Coba dihubungi komunitas yang tadi itu. Berhubungan, kemudian coba memikirkan caranya agar memasarkan itu dengan cara yang mereka tidak perlu dalam keramaian. Jadi nanti ada sebuah tool atau WhatsApp atau apalah bisa dibuatkan, orang memesan barang, kemudian mereka hanya ngirim saja. Jadi mereka datang ke tempat konsumen hanya gara-gara pengiriman. Di Jakarta, di Bandung itu sudah dilakukan, Pak, ketika awal-awal COVID ini. Kan kita nggak bisa ke pasar tuh, Pak. Nah, karena kita nggak bisa ke pasar, kemudian orang-orang pedagang pasar itu buat komunitas mereka. Buat komunitas bahwa mereka menjual barang ini. Mereka kemudian membuat WhatsApp bisnis. Kemudian nomor WhatsApp-nya mereka sebarkan. Itu saya lihat ada yang menyebarkannya sampai-sampai begini. Teman saya di kedutaan India itu menyebarkan nomor WhatsApp itu, Pak. Bahwa ada pasar di Jakarta, pasar ini barangnya bisa dipesan lewat nomor WhatsApp ini, barangnya apa, kemudian nanti barangnya diantar langsung sama penjual pasarnya. Jadi buat kita itu, Pak, strategi itu pasti ada aja. Yang penting itu jangan diem. Yang jadi masalah memang seperti itu. Nah, yang jadi perkara adalah bagaimana menemukan caranya. Saya tidak bisa memberikan cara terbaik. Tidak ada cara terbaik, Pak. Yang ada itu cara yang betul-betul sesuai kondisional. Mungkin Pak Erwin yang akan lebih paham ada di bawah situ, ada di dalam situ, melihat langsung. Begitupun kalau saya diminta menyelesaikan masalah UMKM IKM, Pak. Saya harus datang langsung, melihat langsung, baru kemudian saya memberikan ide saya. Tetapi ide tanggung memang adalah buatlah mereka melakukan apa yang saya sarankan pada bootstrapping strategi 2. Bergeraklah dalam komunitas.
nanti PPT-nya boleh dibagikan oleh Bu Iya, Kaprodi Pak, ya. di dalam di dalam PPT itu strategi nomor 2 adalah bergerak dalam komunitas. Itu insya Allah akan mengurangi mengurangi intensitas persentuhan kita dengan keramaian, Pak. Mohon maaf, solusinya nggak terlalu banyak. Kira-kira begitu, Pak. Oke, Pak Erwin, apakah sudah cukup jelas? Cukup jelas lah ya, Pak, ya? Siap. Oke, siap, Pak Erwin. Untuk selanjutnya, bagi peserta yang masih ingin bertanya, dipersilakan, masih terbuka sesi pertanyaan. Silakan Bapak, Ibu, para mahasiswa. Oke, Pak Ujang ya? Oke, Pak Ujang Arlian ini, boleh Pak. Perkenalkan Pak, dari mana Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Ujang Arlian dari BPS Pak, Badan Pusat Statistik. Jadi saya tuh pernah melakukan survei terhadap UMKM, itu sifatnya triwulanan ya, dalam 1 tahun itu sekitar 4 kali. Nah, jadi di situ tuh kelihatan bahwa mereka itu sangat bergantung sekali dengan koperasi yang katanya itu sangat membantu bagi mereka. Koperasi keliling yang di masyarakat itu lebih dikenal ya. Nah, tapi setelah saya tanya lebih mendalam, apakah ada perjanjian, apakah ada akad, dan lain sebagainya, mereka jawab tidak ada. Jadi sistemnya ketika hari ini mereka minjam, besok mereka itu udah harus membayar angsuran atau cicilan. Jadi misalkan mereka pinjam 1 juta, itu yang mereka dapatkan bukan 1 juta, tapi hanya 900.000, sedangkan 100.000-nya itu untuk biaya administrasi atau tabungan istilah mereka. Jadi ketika mereka si peminjam atau pelaku UMKM itu selesai kreditnya, bisa diambil lagi, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Jadi kenyataannya tetap di 900, dan ketika 30 hari setelah masa pinjaman itu selesai, itu tidak bisa dikembalikan. Nah, jadi menyikapi hal itu, menurut saya itu bukan semacam koperasi yang membantu pelaku UMKM, tapi melainkan rentenir atau lintah darat yang berkedok di belakang kata koperasi keliling gitu. Nah, jadi menyikapi hal itu, bagaimana kita memberi pemahaman kepada pelaku UMKM bahwa sebenarnya solusi peminjaman melalui koperasi keliling itu tidak bisa membantu atau meningkatkan bisnis mereka. Nah, sedangkan di tempat mereka menjalankan usaha itu belum terdapat misalnya seperti lembaga peminjaman syariah atau lembaga-lembaga lain. Jadi mereka itu tertutup, hanya di sana mereka hanya bisa memberikan solusi dari pinjaman keliling itu. Jadi menurut saya seperti apa yang harus kita lakukan agar pelaku UMKM itu sadar bahwa sebenarnya yang mereka lakukan selama ini salah gitu kan, bahwa peminjaman mereka yang lakukan yang katanya membantu itu justru mencekik mereka. Nah, bagaimana menyikapi hal itu? Jadi nanti ketika saya datang lagi pada saat survei berikutnya, saya bisa memberikan pemahaman kepada mereka, ini loh Pak, bahwa selama ini yang Bapak lakukan itu adalah salah, begini. Mungkin seperti itu Pak Darmawan, pertanyaan saya. Ya, terima kasih Pak Ujang Arlian dari BPS ya. Wah, keren sekali. Berarti pamflet kita alhamdulillah sampai kemana-mana ya Pak Darmawan. Oke, silakan mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak narasumber kita hari ini. Baik, Pak Ujang. Jadi ini masalah yang ada di seluruh wilayah Asia Afrika. Jadi awalnya dulu saya menyangka pinjaman itu kan saya pertama kali menemukan itu di pasar, Pak. Jadi model yang Bapak ceritakan itu pertama kali di Pulau Jawa, itu saya lihat di pasar. Jadi para pedagang pasar itu, mereka rata-rata meminjam uang dengan bunga 3%. 3% itu pada waktu awal-awal dulu itu 3% per bulan. Padahal bunga pinjaman waktu itu 0,8, 0,9 per bulan. Dan itu lazim, Pak, di mana-mana. Itu ada BPR-nya kadang-kadang nggak jelas. Kalau di daerah Jawa, di Pulau Jawa itu biasa disebut KOSIPA, Koperasi Simpan Pinjam. Sekarang biasa orang menyebut KSP, itu sama lah. Tetapi ini memang kemudian jadi perkara karena memang tidak semuanya begitu sebetulnya, Pak. Tidak semuanya jahat. Walaupun sebetulnya kita agak susah menyebut jahat. Hanya kebetulan kalau saya karena saya Muslim, saya lebih enak nyebutnya riba gitu aja selesai.
Nah, yang jadi masalah Pak, memang saya juga agak tertarik dalam persoalan ini. Saya sudah mencoba menghubungi Kang Teten Mas Duki. Kang Teten itu kan mau menyebarkan sekarang itu tambahan 1 triliun dari yang asalnya untuk KSP itu, Koperasi Simpan Pinjam itu asalnya 1,8 triliun Pak. Nah, sekarang jadinya 2,8 triliun. Dan sudah direncanakan untuk 200-300 KSP yang katanya sehat. Yang jadi masalah memang bukan persoalan KSP-nya yang sehat, betul Pak yang Bapak katakan tadi. Itu yang sehat mungkin mereka sehat, tapi para pedagang ini tidak. Nah, saran saya buat Bapak yang ada di lapangan, para penyuluh, para dosen yang ada di lapangan, saya agak kesulitan ketika mengatakan solusinya jangan meminjam pada mereka. Mereka kadang-kadang minjam itu bukan untuk usahanya juga, Pak. Memang untuk sehari-hari juga. Itu memang agak perkara yang agak besar. Oleh karena itu, tentu kita kadang-kadang ya kapan-kapan Bapak harus jadi business angel juga. Jadi ya yang Bapak yang kasih pinjaman lah gitu. Nah, Pak Ujang kan gajinya berapa miliar tuh dari BPS. Ya Pak, amin Pak, amin. Jadi apa namanya? Solusi saya dengan jangan meminjam itu artinya membutuhkan keterlibatan banyak orang, Pak. Keterlibatan Bapak, keterlibatan saya, keterlibatan Pak Erwin tadi. Kalau kita hanya sekedar berteori mengatakan pada orang lain jangan meminjam, tapi kemudian orang mati gara-gara nggak bisa makan, kan kita salah juga. Nah, yang jadi masalah, saya punya beberapa kenalan di Bank Syariah Mandiri maupun di BRI Syariah. Memang ada persoalan ketika ingin membiayai kredit mikro. Nah, mereka selalu mengatakan pada saya, mereka mau membiayai jika itu dalam komunitas, gitu saja Pak. Jadi Bapak itu sejauh apapun tempatnya, selama itu ada komunitas, artinya begini, di sana itu misalkan komunitas peternak bebek misalkan, jauh dari kota, nggak ada kecuali orang yang minjemin bunganya 3-10% kalau nggak salah sekarang itu per hari itu. Jadi bunganya Bu Epni, kalau Bu Epni nggak tahu, itu 10% sehari. Jadi saya minjem 1 juta, bayarnya 900, minjem 900, bayarnya 1 juta, kira-kira gitulah. Nah, apa namanya, itu kan jahat sekali. Nah, Bapak, itu ternyata yang jadi masalah pada mereka itu, mereka sebetulnya mau datang Pak. BPRS itu, apa namanya, bank-bank syariah itu mau datang, tetapi seperti yang saya katakan di awal, agak rugi secara bisnis jika harus mendatangi mereka satu persatu, Pak. UKM ini kan sekarang 64 juta orang, 64 unit, 64 juta unit usaha. Kalau didatangi itu secara bisnis nggak bernilai, Pak, nggak visible. Satu-satunya cara mereka akan mendatangi komunitas. Saya pernah menjadi apa disebutnya konsultan untuk Direktorat IKM. Waktu itu masih Bu Is masih jadi Direktur IKM di Kementerian Perindustrian. Saya menjadi konsultan di tempatnya beliau. Beliau saya tanya, Bu, bagaimana cara Ibu memilih orang-orang di industri kecil menengah itu untuk Ibu biayai? Katanya begini, saya hanya mengambil champion katanya. Jadi bank atau pemerintah, Pak Ujang, itu mengambil championnya. Champion itu juara di bidang itu, gitu. Jadi juara di bidang peternak bebek daerah situ tuh siapa sih? Nah, dia yang diambil. Nah, orang ini harus mengajak orang lain, banyakan. Nah, nanti yang dibiayai pemerintah tuh lewat si orang ini. Jadi saran saya buat pebisnis UMKM IKM di luar sana yang banyak, jika ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah, jika ingin mendapatkan soft loan, pinjaman lunak dari luar negeri ataupun dari lembaga bank dan keuangan lainnya di Indonesia, ingin dapat dengan semurah-murahnya, yang tadi saya katakan 3% setahun, atau setidak-tidaknya paling mahal sekarang itu kan 7% setahun, ya bergabung dalam komunitas. Datang Pak, insya Allah datang. Kalau misalkan nanti di tempat Pak Ujang nggak datang, nanti saya cariin biar ada yang mau datang. Karena pasti akan ada yang mau datang. Asal syaratnya itu komunitas. Jadi berbuatlah apa itu dalam kelompok. Saya kira solusinya sama Pak tadi Pak. Itu pertanyaannya masih mirip-mirip, solusinya masih bootstrapping nomor 2 tadi. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Darmawan. Ya Pak. Ya, terima kasih kepada Bapak narasumber kita yang sudah memberikan jawaban. Jadi sebenarnya sudah ada 3 pertanyaan, tapi karena waktu masih ada sekitar 15 menit lagi, mungkin saya sepertinya materi ini sangat menarik, jadi rasanya
mumpung kita masih bisa bertemu langsung berbicara dengan Bapak narasumber kita, jadi saya masih memberikan kesempatan kepada satu orang pertanyaan terakhir untuk bertanya kepada narasumber kita. Dipersilakan Bapak Ibu para mahasiswa. Bawa sendalnya, jangan. Ibu Yuliana, tolong di-unmute, Bu. Nggak dengar ya. Oke. Ya, silakan bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya kepada pemateri kita hari ini, karena materinya sangat menarik sekali. Kita tidak hanya sekedar teori, tetapi bagaimana bisa mendapatkan trik-trik yang ampuh bagi pebisnis pemula. Silakan Bapak Ibu, adik-adik para mahasiswa. Ibu Juliana dipersilakan, sudah kami buka aksesnya. Oh, Ibu Juliana yang mau bertanya ya? Siapa? Iya, Ibu Juliana. Oke, Ibu Juliana Naftali Sitompul. Oke, silakan Ibu. Silakan dibuka unmute-nya. Bukan nggak Pak Riza? Ya, raise hand Anda minta bertanya tadi. Halo, Ibu Juliana? Halo? Masih lama kan, Oma? Sepertinya bukan, Riza. Mungkin cari yang lain aja. Oke, silakan Bapak Ibu. Halo, Ibu Juliana? Oke, latih buah ini, Oma. Oke, mungkin bagi Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya, silakan. Buka, Bu. Sudah mendaftar, Mika? Sudah absen, Mi? Ya, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin saya akan membacakan salah satu pertanyaan ya dari grup Zoom grup chat. Kalau Bapak Ibu nggak ada yang bertanya. Ini dari Ibu Sari Hayati. Pak Darmawan, bagaimana cara agar UMKM tetap dapat menjalankan usahanya saat pandemi COVID supaya tidak kehilangan pemasukan atau pendapatan? Ya, pertanyaannya sebenarnya simpel tapi sangat menarik karena memang sekarang ini kita menghadapi masa pandemi COVID-19. Jadi mungkin bisa dijawab kepada Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Haji Darmawan, MAB. Baik, Bu. Saya sudah baca pertanyaannya. Jadi seperti yang saya katakan tadi di awal, persoalannya sebetulnya begini. Ada atau tidak ada, ada atau tidak ada pandemik ini, kita sebetulnya akan berada dalam permasalahan yang sama terus-menerus. Persoalannya adalah bagaimana caranya bagaimana caranya mengembangkan pasar dan seterusnya. Nah, secara umum, saran saya tuh sama seperti yang saya sudah jelaskan pada awal-awal. Kita jiwa ekspansi itu bagus, saya setuju. Sebagai pebisnis kita itu harus berekspansi, saya setuju. Tetapi saya tidak menyarankan itu dalam makna yang ekspansif itu, betul-betul bergerak terus. Enggak segitu-gitu juga. Maksud saya, carilah jalan tengah yang memungkinkan kita untuk tetap berbisnis dengan sehat, karena berbisnis itu bukan berarti di masa COVID itu nggak boleh keluar, tuh nggak pas kayaknya, Bu. Nggak ada sebetulnya larangan pemerintah itu melarang kita keluar dari rumah sama sekali, itu nggak ada. Yang ada itu kita diminta menjaga jarak, menjaga kepastian bahwa kita tetap sehat, itu sebetulnya. Jadi saya kira tidak terlalu spesifik jawaban saya, karena memang jawaban itu juga relatif bisa dijawab dengan jawaban yang sifatnya umum seperti tadi. Saya kira begitu, Bu. Terima kasih pada beberapa pertanyaan. Ada beberapa tanggapan yang juga soal tadi mengatakan UMKM itu sebetulnya membutuhkan pendampingan. Betul. Kita harus melakukan itu. Kita punya banyak fakultas bisnis Islam di seluruh Indonesia. Tetapi pendampingan itu saya lihat masih sporadis. Sporadis itu dalam arti tidak punya program yang kuat, cara melakukan pendampingannya dan seterusnya.
Nah, itu mungkin yang memang harus kita perbaiki. Jadi kira-kira itu kerja bersama, Bu. Jadi jangan juga menyalahkan pemerintah atau dosen tidak atau mahasiswa atau apa. Kita bergerak bersama. Kira-kira begitu, Bu. Saya pikir sudah masuk adzan asar ini. Ya, Pak ya. Iya, oke. Ya, terima kasih atas jawaban sharing cerita dari Bapak narasumber kita hari ini yang sangat menginspirasi, tidak hanya bagi peserta, juga mungkin bagi diri saya pribadi, Pak, selaku dosen juga yang akan memberikan nanti arahan ketika saya akan mengajar di kelas. Oke, mungkin untuk hari ini acara webinar kita yang dilakukan oleh Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi akan kita akhiri. Dan juga tadi karena ada 3 pertanyaan, ya, jadi sesuai dengan yang saya katakan, apabila kita mendapatkan kenang-kenangan hadiah dari Bapak narasumber kita berupa buku, ya, beliau sendiri lihat di layar. Dan insya Allah nanti akan langsung dikirim dari Jogja kepada 3 penanya tadi. Ada Ibu Putri Apriyaningsih, ada Bapak Erwin Saputra Siregar, dan ada Bapak Ujang Arlian dari BPS. Terima kasih atas semua partisipasinya. Dan saya sebagai moderator mengucapkan meminta maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian ada salah kata, salah pengucapan, saya mohon dimaafkan. Dan terima kasih juga kepada Bapak narasumber yang sudah bersedia hari ini menjadi pemateri sharing cerita, memberikan ilmu yang sudah didapat selama ini kepada kami. Kepada seluruh peserta acara webinar pada hari ini, terima kasih sudah ikut berpartisipasi. Dan kepada tim dari Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terima kasih sudah membantu terlaksananya acara webinar pada hari ini. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu Pani.